Beberapa komponen masyarakat terakhir ini, beberapa hari ini itu menggemakan kembali perlunya menolak presidensial threshold. Ini menjadi penting. Kenapa? Karena setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Omnibus Law, ya, terlepas bahwa itu hanya 5 hakim saja dan juga memunculkan kontroversi karena tidak langsung dibatalkan, tetapi ini seperti menghembuskan harapan kembali bahwa presidensial threshold kalau diajukan kembali ke Mahkamah Konstitusi itu akan bisa dikabulkan. Minimal 5 orang hakim ini, yaitu Saldi Isra, Suhartoyo, Eni Nurbaningsi, Aswanto, dan Wahidudin Adams, masih bisa diharapkan untuk membatalkan presidensial threshold sehingga presidensial threshold menjadi 0 saja. 0 presidensial threshold alias tidak ada presidensial threshold. Nah, saya ingin menggemakan kembali soal presidensial threshold ini di pagi ini karena bagaimanapun kalau presidensial threshold itu tidak dihilangkan, maka demokrasi Indonesia akan bertambah rusak dan makin parah. Karena hanya oligarki, rezim yang barangkali punya vested interest dan kecenderungannya adalah dibiayai oleh cukong, itu yang akan bisa bertanding di Pilpres 2024. Padahal kita menginginkan Pilpres yang lebih banyak calonnya, lebih banyak orangnya, lebih banyak yang bisa berkompetisi. Coba kita lihat ya, dan mudah-mudahan suara saya keras. Jadi beberapa hari terakhir ini ada beberapa komponen masyarakat yang juga mulai berdiskusi dan siap-siap mengajukan soal presidensial threshold ini. 5 orang hakim ini menjadi kunci karena 4 lainnya yang kemarin dissenting rasanya ya masih terikat atau masih belongs to kekuasaan atau istana. Karena jelas-jelas undang-undang Omnibus Law bermasalah, tetapi mereka tidak mau membatalkannya. Oke, ini ada beberapa ya, misalnya media coverage tentang presidensial threshold yang terakhir setelah adanya diskusi, demi demokrasi sehat presidensial threshold diminta dihapus, sebagaimana dilansir oleh newsdetik.com. Kemudian 2 peneliti aturan PT rusak tatanan demokrasi dan hanya untungkan oligarki. Oke. Kemudian 3 aturan PT dianggap rusak tatanan demokrasi dan hanya untungan oligarki. Sama ya judulnya, elsinta.news.com dan tribunnews.com. Kemudian 4 presidensial threshold gagal ciptakan demokrasi yang berkualitas. Sebagaimana di Jabar Tribun News. Presidensial threshold rusak tatanan demokrasi dan cuma untungkan oligarki, sama Sindo News. Aturan presidensial threshold rusak demokrasi, Radar Bandung. Ambang batas presiden dinilai bikin parpol tak leluasa usung jagoannya, fifa.co.id. PT 20% rusak demokrasi, Direktur Indoparameter. Parpol bisa jagokan kadernya jika sepakat menghapus. Ambang batas merusak tatanan demokrasi Indonesia. Aturan PT rusak tatanan demokrasi. Presidensial threshold dianggap bikin sosok kredibel yang tak punya kapital gigit jari. Pengamat presidensial threshold buat mahar politik semakin tinggi. Untuk demokrasi yang sehat, presidensial threshold minta dihapus. Itu beberapa di antaranya ya. Dan kemudian juga dimuat kembali berita mengenai saya yang menggemakan untuk menolak presidensial threshold ya. Jadi saya mengatakan menolak presidensial threshold. Ini ada juga pernyataan dari dari Fuad Bawazir soal presidensial threshold juga. Intinya adalah presidensial threshold buruk bagi Indonesia dan karena itu sebaiknya dihapuskan saja. Dan kalau kita mau
demokrasi kita berkembang secara baik, maka presidensial threshold adalah kunci pertama untuk dihapuskan. Nah, sobat era sekalian ya, melalui video ini saya kembali mengajak sobat-sobat RH sekalian untuk menolak presidensial threshold ya. Setelah beberapa waktu yang lalu saya menggemakan penolakan terhadap presidensial threshold. Jadi kita tidak boleh lelah untuk memperjuangkan ini karena de facto presidensial threshold masih ada, dan kita tahu bahwa gara-gara presidensial threshold ini hanya orang-orang tertentu yang bisa menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Padahal harusnya semua orang yang memiliki kemampuan dan tentu saja ya leadership, kepemimpinan yang baik itu harusnya bisa mencalonkan diri. Tapi gara-gara presidensial threshold hanya orang-orang tertentu saja yang kemudian bisa menjadi calon. Seolah-olah pembicaraan tentang calon presiden ini hanya berputar kepada nama yang itu-itu saja. Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dibalik lagi Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Prabowo Subianto. Padahal tidak ada jaminan ketiga nama tersebut bisa menjadi calon presiden kalau Anda memang pendukungnya. Karena baik Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo itu belum tentu didukung oleh partai dengan minimal 20% kursi. Gerindra hanya 85 kursi saja, memang bisa menggandeng partai lain, 78 kursi. Anies Baswedan tidak ada kursi, walaupun santer-santer akan didukung oleh beberapa partai. Kemudian Ganjar Pranowo ada kandidat, ada kursi dari PDIP, tetapi belum tentu bisa dipakai. Jadi sobat era sekalian, ada yang ribut mendeklarasikan Anies Baswedan, Anies Gatot, Anies AHY, Prabowo, dan lain sebagainya, Erlangga. Padahal semua mereka belum tentu mendapatkan slot untuk menjadi calon. Karena slot tersebut kalau masih dipertahankan 20%, saya perkirakan maksimal 3 saja. Itu pun kalau seandainya koalisi istana pecah dengan Nasdem keluar. Tapi kalau Nasdem tidak keluar, maka hanya 2 slot saja, dan itu dua-duanya adalah partai koalisi istana dengan meninggalkan PKS dan juga Partai Demokrat. Nah, karena itu sobat era sekalian, saya berencana untuk mengajukan kembali soal presidensial threshold ini ke Mahkamah Konstitusi agar MK membatalkannya. Rasanya jauh lebih mudah ke Mahkamah Konstitusi kembali dengan Undang-Undang Omnibus Law ini sebagai referensi, ketimbang misalnya kita ke DPR dengan proses negosiasi yang panjang dan akhirnya titik komprominya adalah memberikan hanya kursi atau kandidasi kepada partai-partai yang lolos parliamentary threshold. Jadi hanya 9 partai yang boleh, bukan semua peserta pemilu. Nah, ini diskriminatif dan susah membangun teorinya sesungguhnya. Jadi saya akan memobilisasi siapapun yang mau mengajukan threshold ini ke Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan ada 100 permohonan, 200 permohonan nantinya. Walaupun MK terakhir dalam permohonan yang kami ajukan bersama Rizal Ramli mengatakan yang memiliki standing itu adalah legal standing itu adalah partai politik. Tetapi kami meyakini, saya meyakini bahwa sesungguhnya persoalan threshold ini adalah persoalan rakyat Indonesia. Bukan sekedar persoalan partai politik. Jadi persoalan rakyat Indonesia, dan rakyat Indonesia lah yang kemudian harus menggeruduk MK ramai-ramai agar threshold ini dikabulkan. Padahal konstitusi jelas mengatakan pasal 6A, partai politik dan gabungan partai politik itu mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebelum pemilihan umum. Artinya sobat era sekalian, tidak ada persyaratan lainnya bahwa as long as sebuah partai politik menjadi peserta pemilihan umum, maka harusnya dia diberikan standing, ya, constitutional standing untuk bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Dan akal-akalan threshold dan kemudian dikatakan sebagai legal policy oleh Mahkamah Konstitusi itu hanyalah sebuah cara untuk
agar siapapun yang didukung oligarki mudah memenangkan kompetisi karena hanya sedikit calon, apalagi 2 calon sebagaimana 2014-2019. Sekarang 2024 Jokowi tidak mencalonkan diri lagi, semuanya pemain baru. Kita berharap bahwa threshold dijebol dan kemudian calon presiden bisa banyak, 5, 6, 7, 8, 9, 10 calon, untuk akhirnya kita nanti menentukan siapakah yang akan kita jagokan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden setelah kita menilai kemampuan mereka. Jadi saya sepenuhnya setuju pada Rocky Gerung, bukan kita melakukan survei saat ini sebelum kita melihat kualitas sang calon. Harusnya survei dilakukan setelah kita melihat debat calon presiden dan wakil presiden, dan kemudian masyarakat melihat kemampuan dia, setelah itu dilakukan survei. Itulah pemilih yang cerdas. Tapi kalau survei dilakukan tanpa kita melihat kualitas dari calon presiden yang bersangkutan, dan kemudian juga apalagi surveinya kemudian menjadi campaign manager sebagai tim sukses, maka survei tersebut tidak perlu kita hiraukan, karena survei tersebut hanya mengarahkan pada sosok-sosok tertentu yang tidak sehat bagi demokrasi di Indonesia. Ya, sobat era sekalian, selamat pagi ya. Kita perjuangkan kembali presidensial threshold. Mudah-mudahan kali ini bisa berhasil dan ada kesadaran hakim-hakim MK untuk menegakkan demokrasi, menegakkan pondasi bagi yang namanya democratic and fair election. Saya yakin betul, saya yakin-yakinnya mereka yang mempertahankan presidensial threshold itu tidak dengan sebuah argumentasi yang cukup, kecuali sekedar ingin agar adanya sebuah oligarki yang terus-menerus bisa menguasai politik Indonesia, termasuk hal ini terjadi juga di Mahkamah Konstitusi. Mungkin sebelum 2014 kita belum memahami ini secara baik, tapi setelah 2014 kita akhirnya menyadari bahwa presidensial threshold ini adalah sebuah mekanisme yang sangat-sangat tidak baik bagi proses perkembangan demokrasi di Indonesia. Karena hanya menghadirkan pemimpin yang itu-itu saja. Ya, itu saja sobat era sekalian. Yang penting tetap di channel ini. Cia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.